terima kasih Dr. Hakim. Suatu presentasi yang menarik sekali bahwa dengan beberapa jurnal yang telah disampaikan oleh Dr. Hakim, bukan hanya yang dari Nature, tapi juga dari Science dan dari JAMA tadi menunjukkan potensi yang cukup tinggi bagi SARS-CoV-2 virus itu untuk menular lewat fekal oral route-nya ya. Tetapi di sini masih ada beberapa bukti-bukti yang masih harus diperlukan untuk mendukung data-data tersebut. Baik, pembahasan akan kita lanjutkan nanti, tapi sebelumnya kita persilakan dulu kepada Dr. Amalia Setiati, spesialis anak konsultan, untuk memberikan pembahasan atau diskusi terkait dengan jurnal yang telah disampaikan oleh Dr. Hakim. Kepada Dr. Amalia, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Mic-nya masih tidak terdeteksi. Sudah. Ya, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dian yang telah memberikan waktunya, dan saya juga berterima kasih sekali kepada Dr. Hakim yang tadi telah mempresentasikan jurnal dan menambahkan beberapa jurnal yang sangat informatif dan banyak menambah pengetahuan saya. Di sini juga teman-teman sekalian. Pada saat ini saya membahas bahwa memberikan pembahasan kepada jurnal tersebut. Jurnal ini sangat menarik ya. Jadi menyampaikan tentang karakteristik COVID-19 pada anak, yang tadi kalau Dr. Hakim fokus pada basic medical science ya, bagaimana virusnya dan kemudian dari epidemiologinya. Ini nanti saya akan memberikan bagaimana implementasi klinis jurnal ini pada pasien-pasien kita. Kemudian evidence ini juga menyampaikan bahwa jurnal adanya evidence kemungkinan transmisi fekal oral. Ini isu yang menarik. Apakah transmisi gastrointestinal relevan dengan infeksi SARS-CoV-2? Jadi ini konten dari jurnal tersebut. Sebelumnya saya akan menyampaikan pada kondisi sekarang kasus COVID anak di DIY itu sekitar 5% dari seluruh kasus. Jadi dari 111 di atas 1 tahun itu 111 yang positif adalah 7 yang di atas 1 tahun, yang di bawah 1 tahun ada 31, yang positif 1. Kalau di total semua sekitar 7%. Nah, ini hampir sama kalau dengan yang di jurnal tersebut ya, dari 745 kasus dia dapatnya 10%. Dari 745 PDP istilahnya, kalau yang suspek, highly suspected ya, itu didapatkan yang positif ada 10, sekitar 1,3%. Kemungkinan perbedaan ini bisa karena sana yang diperiksa banyak. Pada pasien-pasien kita yang PDP kadang-kadang tidak dirawat inapkan, kemudian kadang-kadang juga tidak diambil swab-nya, itu yang mungkin membedakan, sehingga positif di tempat kita lebih banyak. Manifestasi klinis yang dibahas tadi adalah karakteristik klinis. Sama dengan kondisi di tempat kita. Manifestasi klinisnya pada anak tidak khas ya. Berbeda dibandingkan dengan yang dewasa. Gejala pada anak lebih ringan. Bahkan tadi ada yang 1 positif. Atau kalau kita kenal dengan OTG, orang tanpa gejala, karena dia ada riwayat kontak pada jurnal tersebut, dia diperiksa. Ternyata dia positif karena ada riwayat kontaknya. Ada juga ya bahkan ada riwayat kontak, diperiksa positif, sebelumnya tidak ada gejala, tapi sehari kemudian setelah diisolasi dia baru muncul gejala. Jadi gejalanya muncul setelah hasilnya positif. Gejala gastrointestinal tadi ada 3. Nah, inilah yang menjadi titik bahasan kita di sini. Beberapa jurnal yang ini ada 2 kasus, 3 kasus. Untuk laboratorium tidak spesifik ya. Tadi dokter hanya 1 kasus yang menunjukkan di perasat untuk heparnya 1 pasien yang meningkat. Memang beberapa pasien sistemik bisa juga terjadi peningkatan AST dan ALT. Jadi itu juga tidak khas, tidak ada yang khas. Untuk darah rutin, bisa leukositosis, bisa leukopenia, bisa normal. Tapi kebanyakan leukopenia atau normal. Hal yang menarik dari pasien ini adalah penemuan SARS pada swab dubur.
Jadi 8 dari 10 pasien anak yang real time PCR-nya itu 8 dari 9 itu masih positif meski swab nasofaringnya sudah negatif. Jadi yang 10 positif, yang 8 negatif. Dan yang positif ini sampai muncul, dia tetap masih positif sampai 29 hari sejak onset sakit. Jadi sejak munculnya gejala, ini swab dari dubur masih positif sampai 29 hari. Inilah yang nanti perlu kita pertimbangkan sampai sejauh mana kita harus mengisolasi pasien-pasien kita. Sebelumnya kalau kita pasien yang positif konfirmasi COVID-19, kita pulangkan setelah 2 kali negatif dari swab nasofaring. Ternyata kemudian setelah pulang dia harus isolasi 2 minggu atau 14 hari, isolasi di rumah mandiri meskipun sudah negatif. Nah, ini yang menjadi concern kita. Apakah sudah cukupkah isolasi 14 hari ini untuk pasien-pasien tersebut? Kalau ternyata memang dari swab-nya, dari dubur itu sampai 29 hari sejak onset dia masih positif. Karena kita mungkin saja pasiennya dianggap 14 hari, dia sudah merasa cukup isolasinya, dia bisa melakukan aktivitas yang lainnya, termasuk orang tuanya juga. Yang sini perlu kita pikirkan adalah tes rektal swab ini masih apakah bermanfaat dalam menilai efektivitas pengobatan dan juga menentukan waktu penghentian karantina. Karantina kita sebetulnya agak sulit ya, mungkin di Rumah Sakit Dr. Dian bisa karantina itu kita sampai harus membuat pernyataan tertulis, pasien harus menandatangani dengan materai. Bahkan di rumah sakitnya Dr. Dian sampai dipantau pakai GPS. Karena pasien nggak tahan, ada yang keluar ya Dr. Dian ya. Sampai jadi ketahuan karena dipantau oleh Dr. Dian ini. Jadi sudah di Rumah Sakit Bayangkara, jadi memantaunya Pak Polisi ketatnya. Nah, inilah yang menjadi concern kita, pakai sampai kapan kita melakukan karantina. Dan masyarakat harus diedukasi juga kalau memang alasan karantina kita misalnya lebih diperpanjang gitu. Karena kalau tidak ada alasan ilmiah yang jelas itu juga mereka merasa sudah kita isolasi sekarang pun sekarang kita sudah kesulitan ya. Penemuan ini ada beberapa, saya baca juga jurnal yang dari studinya Hong San, jadi rumah sakit afiliasi di Sud Yat-sen University. Itu dia memiliki 73 pasien, kita bandingkan dengan penelitian yang lain ya. 73 pasien semua dilakukan pemeriksaan serum, swab nasofaring, orofaring, urin, feses dan jaringan. 39 pasien positif SARS-CoV-2 dari fesesnya. Jadi 53,4% itu tidak hanya di nasofaring tapi di fesesnya juga positif. Pasien-pasien tersebut usianya antara 10 bulan sampai 78 tahun. Jadi ini pasien semua campur anak dan dewasa. Durasi positif di feses itu antara 1 sampai 12 hari. 70 pasien, 23,3% tetap positif di feses, meskipun sampel dari saluran napasnya sudah negatif. Kemudian dia juga menunjukkan data dari imunofluorescence menunjukkan bahwa protein S2 yang sebagai reseptor tadi banyak diekspresikan dalam sel kelenjar epitel lambung, duodenum, rektal dan menunjukkan masuknya SARS-CoV-2 ke dalam sel inang. Ini mungkin kalau yang menjelaskan ini lebih pas kalau Dr. Hakim ya, saya yang membacakan saja ini dari beberapa penelitian yang sebelumnya. Yang ilmunya lebih mendalam dari Dr. Hakim. Deteksi positif yang terus-menerus dari RNA virus dari feses itu menunjukkan bahwa virion menular dikeluarkan dari sel-sel gastrointestinal yang terinfeksi virus. Dia menunjukkan bahwa virion yang menular ini. Ini concern kepada kita pada implikasi klinisnya nanti, bagaimana kita
kalau di rumah sakit mungkin masih bisa bagus ya. Pengendalian untuk pengolahan limbahnya. Bagaimana kalau pasien-pasien yang sudah pulang, isolasi mandiri di rumah, anak-anak terutama misalnya pakai Pampers, fesesnya ada di sana. Kalau di rumah, mereka akan membuangnya ke tempat sampah. Nah, tadi Dokter Hakim juga sudah memberikan sampah ya, sewage sampai berapa lama di sana di limbah. Kalau di rumah sakit, Pampers masuk ke dalam limbah medis, tidak masalah. Tapi kalau pada pasien-pasien yang dipulangkan dengan fesesnya masih positif, ini juga akan menjadi masalah di komunitas nantinya. Kemudian adanya di toilet. Toilet itu beberapa ada gastroenterolog menyebutkan bahwa andaikan kita samakan dengan misalnya Clostridium difficile ya, dan untuk pasien yang diare, itu kalau di kloset, itu kalau di flush itu katanya sporanya masih bisa menyebar. Nah, apakah dengan dia misalnya berair besar di kloset, ketika kita flushing, itu apakah virusnya bisa teraerosolisasi apa enggak, bisa keluar enggak? Jadi mungkin ini juga terkait edukasi kepada kita, bagaimana nanti manajemen toilet ya, manajemen toilet. Jadi mungkin kalau mau flushing harus ditutup dulu lidnya, tutupnya, baru di flushing untuk mencegah penyebaran virusnya yang keluar. Itu yang kalau itu memang benar adanya. Kemudian yang lain lagi, David Johnson yang gastroenterolog di Virginia ya, di Eastern Virginia Medical School di Norfolk. Ini dia menyebutkan dari 138 pasien COVID yang confirm, 10% gejala awalnya menunjukkan adalah gejala gastrointestinal. Jadi yang awal adalah gejala gastrointestinal dulu, sebelum kemudian baru muncul gejala respiratoriknya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita harus concern pada pasien-pasien dengan gejala gastrointestinal, itu juga kita memikirkan sebagai klinisi, kita harus memikirkan DD kemungkinan COVID-19 masih bisa. Tadi ada gejala gastrointestinal, ada diare, mual, abdominal pain, dan gejala lain yang tidak spesifik. Yang perlu perhatian lagi juga abdominal pain. Kadang-kadang ada di luar itu ada yang didiagnosis pada pasien dengan pasien bedah. Ternyata pada pembedahan tidak ada masalah, dan setelah di-swab ternyata positif dari COVID-nya. Nah, ini juga kita sebagai klinisi perlu memikirkan. Kalau kemarin-kemarin kita PDP atau ODP itu kan demam, atau riwayat demam, batuk, pilek, gejala yang lain, kemudian diare termasuk gejala yang lain. Jadi bukan masuk gejala yang utama. Nah, ini kita harus berpikir ulang pada pasien-pasien yang pada awalnya muncul gejala gastrointestinal, baru ini perlu dipikirkan betul. Ya, salah satunya sebagai klinisi. Jadi pada mungkin tadi saya juga ingin bertanya pada Dokter Hakim ya, yang ahli dari mikrobiologinya. Kalau pada pasien-pasien yang seperti penyakit gastrointestinal yang lain, kalau virus itu masih ada di feses, nah kalau apakah fekal oral, apakah dia bisa sebagai hewan perantara atau reservoir atau vektor, misalnya lalat kena ke feses dia mana, nah kemudian dia apakah bisa dia sebagai reservoir untuk virus tersebut misalnya. Jadi, kalau lalat, apakah itu bisa terinfeksi SARS-CoV itu belum ada evidence-nya Bu Amalia. Jadi kemungkinan tidak ada, iya, tidak dibawa oleh lalat, ya. Tidak dibawa ya. Jadi mungkin hewan yang lain yang tadi disebutkan malah dari babi, kemudian unggas ya. Ya. Memang ada animal coronavirus, tapi sampai saat ini belum ada animal coronavirus yang ditemukan pada lalat. Jadi tidak. Ya, tapi yang dari animal pharmakeres itu bisa menularkan kepada manusia namanya. Kalau ada, jadi sampai saat ini itu baru ada yang dikenal untuk berinfeksi di manusia itu ada 7. SARS-CoV-2 ini adalah strain ke-7
dari human coronavirus. Kalau misalkan animal coronavirus itu bisa saja asal mereka dan semua human coronavirus itu sebetulnya berasal dari animal. Jadi mereka ada dari animal coronavirus, kemudian mereka ada mutasi dan rekombinasi genetik sehingga akhirnya dia bisa menginfeksi manusia. Jadi potensi animal coronavirus itu untuk juga menginfeksi manusia juga masih sangat tinggi. Jadi mungkin nanti kita akan mendapatkan strain ke-8, 9, 10 yang kemudian juga bisa menginfeksi manusia, yang itu juga berasal dari animal. Terima kasih informasinya Dr. Hakim. Yang juga saya kemarin terkait dengan gastrointestinal ini, yang pada SARS-CoV yang sebelumnya tadi disebutkan antara tahun 2003 itu, memang itu bisa menyebabkan liver injury di beberapa jurnal yang pada tahun outbreak yang tahun 2003, yang SARS-CoV yang SARS dulu ya. Iya. Iya, jadi memang ada liver injury yang itu juga masih belum jelas apakah itu memang secara langsung disebabkan oleh virusnya atau itu kemungkinan misalnya dari secondary immune response atau akibat dari drug induce itu juga belum diketahui. Akan tapi apakah SARS coronavirus itu bisa menginfeksi hepatosit, sel-sel hepar, itu juga belum ada evidence-nya. Dan apakah ACE2 apakah juga diekspresikan oleh sel-sel hepatosit, itu setahu saya tidak, tapi ada sel-sel liver yang lain, karena liver kan tidak hanya hepatosit ya, ada sel-sel yang lain yang itu juga mengekspresikan ACE2. Jadi kemungkinan nanti bisa masuk ke sana itu bisa, tapi apakah bisa menimbulkan infeksi langsung kepada hepatosit? Nah ini yang saya juga belum dapat evidence-nya dari artikel yang sedikit artikel yang saya baca, karena ini kan informasi banyak sekali, jadi saya juga kadang iya. Tapi kalau sebagian pasien mengalami liver injury itu iya. Makanya tadi saya juga highlight ada satu pasien yang juga ALT AST-nya meningkat gitu. Jadi memang ini penyakit yang baru, kita pun juga masih meraba-raba ya, semua masih bingung. Itu juga pedoman yang hampir tiap seminggu ganti lagi. Kita juga membuat ini yang juga karena sesuatu yang baru juga membuat kita agak bingung, dan gejalanya juga enggak jelas kapan kita menyampaikan. Dari beberapa jurnal tadi, rekomendasi dari Brazil menunjukkan bahwa pengujian real time PCR untuk SARS-CoV-2 dari tinja itu sebaiknya dilakukan secara rutin pada pasien COVID-19 ya, kalau dari beberapa jurnal yang ini. Namun sayangnya kita di rumah sakit di Jogja ini kita belum melakukan itu, karena memang keterbatasan untuk pasien-pasien yang disampel kita ambil dari usap tenggorok dan usap nasofaring saja kita masih agak kesulitan. Ini tambah nanti kalau dari tinja ini tapi masih agak sulit ya. Cuman ini kalau temuan seperti ini mestinya harus menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Kalau anak-anak pengambilan sampel, saya malah senang kalau dengan dengan pengambilan feses saja bisa. Bagaimana anak-anak kecil? Gimana? Malah tidak invasif. Tidak invasif. Saya sendiri pernah merasakan di swab, di swab tuh yang saya sudah gede, udah tua gini saja kesakitan sekali sampai berdarah, apalagi anak-anak. Swabnya masih kecil. Kita di DIY pasien terkecil 4 bulan. Bayangkan dengan swab yang sama. Kalau ini bisa diambil dari feses dengan bagus, hasilnya baik, positivity rate-nya tinggi, tadi 50% ya dokter ya, yang di feses. Nah, ini hampir kalau dari itu 72% yang dari sampel swab nasofaring. Ini saya lebih senang kalau diambil dari fesesnya. Apalagi neonatus, kami punya pasien-pasien bayi baru lahir dari ibu PDP. Itu dilakukan swab, bayangkan yang mau bayi merah kita swab, yang mau melakukan swab saja sudah tidak tega rasanya. Tapi kalau kita bisa mengambil sampel-sampel seperti ini, alangkah baiknya. Dan sebagai gini sih. Kemudian yang kedua adalah tindakan pencegahan berbasis transmisi yang dirawat di rumah sakit pasien harus melanjutkan jika tinja positif dengan tes real time PCR. Jadi kalau di sini kalau real time PCR-nya positif dari feses, meskipun dari swab tenggoroknya sudah negatif, tetap mestinya kalau kita mesti tambah lagi 2 minggu lagi ya,
Kalau sementara ini tadi 2 minggu kita hanya isolasi di rumah, ada yang sampai hampir 1 bulan masih positif, ini yang perlu pertimbangan untuk sampai kapan kita akan melakukan karantina pada pasien itu. Jadi yang pertimbangan, jadi hal ini bisa dipakai untuk pertimbangan durasi melakukan karantina pada pasien. Mungkin itu Dr. Dian, supaya diskusinya lebih banyak dari saya. Baik, terima kasih Dr. Amalia, Dr. Hakim, di Bapak Ibu sekalian. Sangat menarik mendengar pembahasan ini berdasarkan dari data yang disampaikan oleh Dr. Hakim tentang potensi transmisi dari SARS-CoV-2 infection melalui fekal oral karena viral shedding-nya terutama pada enterocytes. Di sana itu juga implementasi klinisnya oleh Dr. Amalia mungkin bisa menjadikan bahasan pada topik kali ini menjadi pertimbangan. Bagaimana kita ke depan dalam melakukan isolasi, mekanisme untuk bisa mencegah penularan lebih lanjut maupun menentukan panduan-panduan untuk menyatakan pasien itu sembuh. Pada kesempatan kali mari masih bisa kita buka untuk sesi diskusinya. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan bisa untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat di sini. Saya akan bacakan sebentar ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Joko Darsono. Jika virus ini bisa di-shedding di fekal dan bahkan lebih tinggi dibanding saluran nafas, maka bisa dilakukan water monitor saluran pembuangan air untuk mengetahui tingkat persebaran virus di populasi. Bagaimana pendapat Dr. Hakim, Dr. Amalia? Ini sebagai semacam seperti early warning sistemnya poliovirus. Kemudian pertanyaan berikutnya cukup banyak dari Bapak Darsono, mungkin Darsono ya. Ada peran gut microbiota untuk bisa menurunkan viral shedding-nya. Kemudian, apakah monitoring dari sistem itu bisa dipakai untuk menentukan tercapainya herd immunity atau tidak? Nah, ini mungkin nanti bahasanya bisa Dr. Hakim. Nah, kemudian Dr. Amal mungkin ini dok, jika paru-paru di SARS-CoV-2 bisa menyebabkan diffuse alveolar damage, kira-kira kalau histopatologisnya bagaimana di saluran pencernaan tadinya? Monggo, Dr. Hakim. Ya. Tadi apakah misalnya kalau kita bisa memonitor saluran pembuangan itu ya itu sangat mungkin saja, apalagi juga kalau kita melihat dari ketahanan dari SARS-CoV-2 ini di berbagai environment itu memang tahan gitu. Jadi itu bisa saja dilakukan meskipun kita belum ada evidence sampai sekarang bahwasanya yang sependek pengetahuan saya bahwasanya SARS-CoV itu bisa diisolasi misalkan dari feses yang tadi saya sampaikan. Ya. Tapi bisa saja itu menjadi kita memonitor saluran pembuangan air, ya apakah ada misalnya RNA dari SARS-CoV-2 ataukah tidak. Jadi ini kan salah satu prinsip untuk mencegah outbreak untuk patogen yang waterborne transmission ya, yang waterborne fecal oral transmission itu kan salah satunya adalah monitoring di lingkungan termasuk di saluran limbah, pembuangan, yang feses ataukah saluran air secara umum. Nah ini bisa saja kita lakukan dan ketika wabah outbreak pertama di Wuhanan market juga pemerintah China itu juga melakukan sampling di lingkungan dan mereka juga menemukan virus SARS-CoV-2 yang identik dengan yang di manusia. Jadi itu bisa saja nanti kita lakukan nanti setelah memang nanti ada surveillance rutin di lingkungan. Nah, kemudian untuk peran gut microbiota sendiri itu belum jelas. Saya belum pernah membaca satupun, saya belum tahu apakah sudah ada atau tidak, tapi saya belum membaca apakah ada peran gut microbiota di situ. Akan tapi kalau kita melihat kalau kita melihat dari virus-virus gastroenteritis yang lain, yaitu rota dan norovirus, itu memang peran dari gut microbiota itu sangat sentral. Ya, jadi karena semua virus yang menginfeksi saluran pencernaan mau tidak mau dia harus berinteraksi dengan gut microbiotanya. Nah, ini yang menjadi juga nanti penelitian yang cukup menarik kalau nanti kita akan lakukan, yaitu bagaimana peran gut microbiota ini dalam defense melawan SARS-CoV-2. Nah, kalau misalnya misalkan kita melakukan monitoring dari saluran pembuangan air, apakah kita sudah akan mencapai herd immunity? Ini sepertinya
saya belum melihat adanya korelasi. Jadi kalau kita melakukan monitoring saluran pembuangan air, itu yang kita lihat adalah potensi dari transmisinya. Apakah ada kemungkinan waterborne outbreak misalnya. Adapun kalau kita ingin mencapai herd immunity, itu yang kita lakukan adalah studi seroprevalence dari populasi yang misalnya populasi di Jogja ini, ya itu kita lakukan studi prevalence, berapa di antara mereka yang sudah memiliki antibody against SARS-CoV-2, terutama IgG-nya. Nah, ini baru kita bisa mengira-kira, oh masyarakat di sini kurang lebih itu sebelumnya sudah terpapar, kemudian berapa persen dari seroprevalensinya yang ini kurang lebih menunjukkan berapa dari level herd immunity dari populasi tersebut. Ya, itu Mas Dian. Terima kasih. Monggo Dr. Amalia untuk jadi sementara ini kalau yang histopatologi di saluran pencernaan saya belum menemukan, atau sudah ada mungkin saya belum menemukan bagaimanakah histopatologisnya di saluran pencernaan. Kalau memang di kerusakan di paru-parunya terjadi diffuse alveolar damage karena adanya cytokine. Cuman kalau yang di saluran pencernaan ini saya kok belum menemukan ya bagaimana gambaran histopatologisnya. Kalau dokter Hakim mungkin sudah. Tadi di histopatologis, kalau tadi saya ada satu slide itu SARS-CoV, itu memang minimal untuk histopatologisnya. Jadi kondisinya itu seakan tidak ada patologis apapun, nggak ada virus atrofi, nggak ada yang lain infiltrasi yang berlebih dari misalnya neutrofil atau makrofag gitu. Dan kalau misalnya pada SARS-CoV-2 ini juga kurang lebih gambarannya yang sama, jadi tidak ada gambar histopatologis yang severe gitu. Jadi mild aja perubahannya, tapi ya ini yang juga masih harus kita lihat lagi nanti bagaimana dari patogenesis kalau misalkan itu memang develop diarrhea nanti karena yang melihat histopatologi itu baru 1 atau 2 penelitian saja dan itu sehingga tidak konklusif menurut saya. Jadi masih kita lihat lagi beberapa penelitian lagi yang lebih komprehensif tentang masalah ini. Tapi kalau kita belajar dari SARS-CoV itu memang minimal gambaran histopatologisnya, jadi hampir normal. Ya. Terima kasih Dr. Hakim, Dr. Amalia. Halo, oke. Itu jadi kalau misalnya tadi dalam environment wastewater monitoring itu bisa ya secara teknis itu sampel air begitu kita running di RT-PCR juga untuk mendeteksi RNA virus. Jadi sebenarnya kan doable untuk monitoringnya. Hanya sekarang tinggal tergantung kapasitas lab kita yang saat ini kan masih diprioritaskan untuk diagnostik dulu ya, belum sampai pada level penelitian ini. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sebentar. Ini kok belum keluar ya ini ya. Dia sistemnya. Dari Dr. Kristia, Bapak Kristia Hermawan. Nah, ini dilaporkan beberapa kasus reinfeksi pada pasien yang sebelumnya sudah dinyatakan negatif. Apakah enteral shedding ini jadi sumber autoinfeksi pada pasien itu? Secara imunologis apakah memungkinkan? Bagaimana, Dokter? Reinfeksi ini kan biasanya mereka berdasarkan masih dari swab 2 kali swab negatif nasofaring ya. Tapi mereka tidak melihat lagi pada rectal swab-nya. Jadi bisa saja mereka itu dinyatakan negatif berdasarkan 2 kali swab di nasofaring. Padahal kalau mau mereka periksa dari rectal swab-nya itu masih positif, itu bisa saja terjadi. Ya. Dan ini yang kemudian somehow ya kurang tahu saya kurang lebih itu kemudian nanti infeksi di enterik ini juga semakin parah dan kemudian bisa sistemik lagi. Jadi itu juga mungkin. Jadi itu hanya kasus reinfeksi itu apakah betul-betul reinfeksi? Artinya benar-benar virusnya itu clearance dari semua. Kalau di swab dari anak rektal, nasofaring itu semuanya negatif atau sebetulnya tidak reinfeksi betulan. Mereka itu sebetulnya hanya swabnya 2 kali aja yang di nasofaring itu negatif, tapi rektal swabnya nggak diperiksa. Jadi kalau rektal swabnya diperiksa bisa jadi mereka masih positif gitu. Atau kalau istilahnya kalau ada pneumonia itu ada pneumonia yang recurrent, reinfeksi atau persisten.
Jadi mungkin sebetulnya masih menetap ya Dokter Dian ya. Iya, Dokter Hakim ya, jadi masih persisten karena masih ada. Menetap, ya, masih menetap. Ya. Cuma hanya samplingnya aja yang tidak sesuai. Gitu. Ya. Ya. Apalagi pada anak-anaknya. Apalagi pada anak-anak pengambilan sampling sangat sulit ya. Berarti ada kemungkinan juga kalau pengambilan swabnya itu tidak menyentuh bagian viral shedding, apalagi kalau sudah low count virus itu biasanya hasilnya negatif. Sebenarnya masih ada. False negatif ya. Jadi false negatif. Karena ada beberapa yang sudah negatif dari sampel di yang 10 kasus itu, dari yang nasofaringnya negatif, kemudian dia jadi positif lagi ada ya yang kasus dari 10 kasus itu. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Sinta Nugrahanti. Bila feses ditemukan ditemukan virus SARS-CoV-2, bagaimana tingkat penularan virus dibandingkan bila virus itu masih di nasofaring? Apakah bisa kita cegah penularannya pada kloset jongkok? Ini yang pertanyaan menarik yang bisa dijawab dari penggabungan data Dokter Amalia tadi dari jurnalnya Dokter Sung Yat-sen tadi ya. Iya. Bagaimana dokter? Nah, untuk perbandingan kalau virus ada di nasofaring atau kemudian di nasofaring dengan di feses ya tadi ya. Sebetulnya untuk penularannya yang dari fekal oral ini masih belum terbukti transmisinya. Masih perlu penelitian lebih lanjut. Ada kemungkinan. Tapi kalau yang dari nasofaring itu sudah jelas untuk penularannya. Cuman yang untuk transmisi dari kloset, dari feses, dari kloset jongkok ini yang masih perlu dipikirkan. Kita harus betul-betul perhatian. Karena itu yang paling tepat, Dokter Sinta ya, itu adalah pembersihan untuk kloset dan alat-alat di dalam toilet. Misalnya pegangan itu untuk di rumah sakit kita harus mengedukasi kepada cleaning service, itu harus betul-betul kloset jongkok itu dibersihkan tempat jongkoknya itu harus dibersihkan. Kemudian kalau kita keluar dari toilet juga harus cuci tangan, dan sebaiknya kloset itu adalah yang tertutup sebetulnya yang bagus. Memang meskipun untuk penularan transmisi itu belum dibuktikan secara ada evidence yang berat yang nyata. Yang dari beberapa jurnal yang menyampaikan bahwa untuk implementasi praktis klinisnya, yaitu kalau akan melakukan flushing atau mau diguyur itu tutup dulu baru diguyur. Supaya kita juga tidak tahu apakah virus yang di situ teraerosalisasi atau tidak. Yang penting itu adalah germas istilahnya yang lo sekarang. Ya, terima kasih. Berarti memang kita review sekali lagi bahwa memang data yang ada, evidence yang ada sampai saat ini belum bisa mendukung untuk bisa menyebutkan bahwa virus ini menular lewat feses ya dok ya. Tapi untuk sebagai tindakan implementasi klinis berdasarkan atas possibility dari viral shedding itu di rektal, maka tetap ada possibility proses transmisi ini seperti itu. Hanya memang data-datanya masih belum cukup lengkapnya. Sehingga salah satu caranya tadi ya, pembersihan dari kloset jongkok, flushing, kalau pada saat flushing ditutup katanya dok. Iya. Ada tambahan mungkin Dokter Hakim? Ya, jadi karena tadi potensi fekal oral juga masih ini, jadi kalaupun belajar dari SARS-CoV di Amoy Garden itu juga outbreak-nya itu kan juga di toilet kemudian ada generating aerosol. Jadi kembali lagi ke bagaimana kita mencegah adanya aerosol dari kotoran yang ada di toilet tadi, makanya sudah disampaikan Dokter Amalia tadi, ya sebisa mungkin kalau kita flushing ditutup. Nah, itu cara yang saat sementara ini sesuai dengan evidence yang ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah potensi dari transmisi dari SARS-CoV-2 melalui fecal oral. Baik, terima kasih Dokter Amalia, Dokter Hakim. Saya melihat sampai saat ini masih belum ada pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya di YouTube juga masih belum ada pertanyaan lagi. Oke, kalau masih belum ada pertanyaan, mungkin ini salah satu ada beberapa titipan juga pertanyaan terkait dengan
usulan. Jadi istilahnya walaupun tadi di depan dari webinar sudah dilakukan disclaimer bahwa kita sifatnya dari webinarnya adalah menambah wawasan. Paling tidak untuk para teman-teman kita yang berada di garis depan di klinisi itu, kalau menurut rekomendasi dari Dr. Hakim, dari Dr. Amalia, terkait dengan kemuan prosesnya ini selain tadi ya lebih menekankan germas, terutama dalam hal untuk jaga kebersihan dan kesehatan pada saat BAB, kira-kira kalau misalnya sudah ditemukan swab 2 kali nasofaringial dan nasal itu negatif, apakah kita tetap edukasikan kepada pasien di rumah untuk tetap isolasi dulu, paling tidak 7-10 hari lagi begitu, Dok? Ya, kalau dari PPK sekarang yang ada dari pedoman itu kan, kalau pasien positif confirm, dia sudah 2 kali negatif berturut-turut, dia tetap isolasi di rumah selama 14 hari. 14 hari ini yang perlu diperhatikan. Namun dari yang kita temukan ada yang kasus sampai hampir 1 bulan dia masih positif. Nah ini angka baiknya kalau mungkin setelah 14 hari ya tetap masih isolasi tetap jadi. Masih ditambah isolasinya kalau saya. Tambah isolasinya ya. Ya, karena meskipun itu evidence, tapi hal yang satu penemuan yang menunjukkan bahwa itu mungkin saja terjadi, itu tetap harus kita sebagai seorang klinisi, kita harus mempertimbangkan itu dengan betul. Harus kita pertimbangkan, meskipun ada beberapa kasus, tapi itu kan memang ada, faktanya di masyarakat atau di pasien kita memang ada. Jadi, terima kasih. Ya. Ini ada tambahan, mohon maaf dokter, ini ada pertanyaan dari Bu Sinta lagi tadi. Mohon maaf, saya terlambat mengikuti, tapi boleh diulang kembali bagaimana patofisiologi SARS-CoV-2 sehingga bisa ditemukan pada feses. Jadi kan mungkin viral shedding-nya pertama di rektal, tapi kalau ditemukan pada feses itu bagaimana? Kemudian yang kedua, beberapa waktu lalu ada berita penularan COVID melalui flatus. Mohon pendapat dari Dr. Hakim, Dr. Amalia. Dr. Hakim. Tadi ya patofisiologi bisa ditemukan di feses. Tadi kan saya sampaikan penelitian dari di Science tadi yang mereka menggunakan teknologi intestinal organoid dan mereka bisa mendeteksi ekskresi virusnya itu di lumen. Jadi memang ada active viral application, kemudian virusnya terekskresi ke lumen, yang ini kemudian bisa dideteksi di feses. Jadi itu penjelasan yang bisa saya sampaikan sampai hari ini, ya, yang berdasarkan penelitian yang ada. Ya, yang satu lubang besar dari dari penelitian sekarang itu adalah belum ada yang bisa mengkultur virus SARS-CoV-2 dari feses. Nah itu yang masih belum kita tunggu aja publikasi mendata yang akan datang, apakah nanti ada peneliti yang bisa mengkultur virus tersebut dari feses. Nah itu kalau memang itu bisa kita temukan publikasinya, maka itu bisa menjelaskan bagaimanakah potensi dari fecal oral transmission dari SARS-CoV-2. Terima kasih Dr. Hakim. Terus mengenai masalah yang lewat flatus itu? Kalau lewat flatus ini saya baru dengar malah, jadi saya komen ini, saya baru dengar, jadi saya juga belum berani berkomentar lebih lanjut karena saya juga belum baca ini di mana, kemudian gimana menjelaskannya gitu. Ya. Sama saya juga baru mendengar ini tentang flatus. Menarik dokter. Sebenarnya. Ya, nanti kita baca lagi. Kita cari-cari lagi kenapa ya. Iya. Oh, ini memang penelitiannya belum ada ya dok, tapi kebetulan ini penelitian kami kolaborasi dengan Departemen Ilmu Fisika itu mau mencoba mendeteksi volatil gas itu juga. Jangan-jangan mungkin dari flatus ini bisa nanti coba cek juga itu nanti dok. Oh iya, iya. Baik, sampai saat ini belum ada pertanyaan lagi ya. Ini baik dari webinar maupun dari YouTube sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi ya disimpulkan aja. Kalau memang tidak ada pertanyaan, oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, sepertinya bisa kita simpulkan dan kita tutup forumnya.
sebagai kesimpulan akhir, mohon izin di sini saya simpulkan bahwa berdasarkan atas data-data dan yang telah dipaparkan dari berbagai jurnal disampaikan oleh baik Dr. Hakim maupun Dr. Amalia, maka bisa kita simpulkan bahwa ada potensi. Sekali lagi, ada potensi yang memungkinkan infeksi SARS-CoV-2 bukan hanya pada respiratory tract, tapi juga pada saluran pencernaan. Dan ini memungkinkan pula possibility untuk bisa transmisi lewat fekal oral. Oleh karena itu, di sini memang masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Apakah transmisi ini benar-benar terjadi? Kemudian apakah kita dengan proses-proses kebijakan yang saat ini memulangkan pasien setelah hasil nasopharyngeal swab dan nasal swab itu negatif itu perlu ditinjau ulang lagi, masih dibutuhkan tambahan-tambahan data lebih lanjut untuk bisa melakukan perubahan pada kebijakan itu. Termasuk juga di sini kebijakan untuk anak-anak boleh sekolah lagi apa tidak ya. Sebenarnya kebijakan penutupan sekolah saat ini mungkin salah satu alasan juga kenapa kurva di Indonesia cukup ya tidak terlalu tinggi lah naiknya, karena anak-anak sekolah sudah lagi liburkan sejak awal. Anak sekolah itu jadi silent carrier yang cukup tinggi, terutama kalau memang misalnya mereka terinfeksi. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Apabila Bapak Ibu yang sudah hadir di saat ini masih ada tambahan pertanyaan, bisa dikirimkan langsung lewat webinar di aplikasi webinar, atau nanti bisa langsung disampaikan lewat channel live di YouTube. Terima kasih banyak Dr. Hakim untuk presentasi yang telah disampaikan, dan Dr. Amalia terima kasih pada MK UGM yang telah memfasilitasi webinar ini, dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang berkegiatan di awam. Terima kasih, sampai jumpa pada webinar manajemen COVID-19 selanjutnya, dan tetap hati-hati, stay safe, stay healthy, and stay away from corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.